Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini kaji baru, tapi kait-pengait ya masalah torekot. Al-aqlu ainda sufiyati wal Quran. Akal pikiran menurut ilmu tasawuf dan Quran. Bab 1 itu yang kita bahas. Mudah-mudahan bisa memahaminya lebih dalam lagi perkara ajaran Islam yang dititik beratkan kepada kajian-kajian ruhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin na ilahil ma'hud wassalatu wassalamu li ayasiri hajatil wujud wa ashabil ajam milikul mawjud. Salatan tutafi qulubinal iman wa biha biyunal Quran. Watubahi umu ayat watuhalana biha nurul janat nurunahi nurunajari ila wajikal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rjuknal ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahabah. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah, cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa biha nasta'inuhu ala umuridinnya wadin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan habibi, hamdal mustafirin, hamda yu'asi, yu'amahu, yukafi umajida, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Subhanaka ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urasanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi, bisa memahami talim ini dan perkataan ini, dan Allah meridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini bertalibul ilmi. Jamaah iwan awat YMA rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini kita coba bahas, agak berat tapi penting. Al-aqlu ainda sufiyati wal Quran, bab 1, artinya akal pikiran menurut ilmu tasawuf dan Al-Quran. Amma ba'du. Dalam ilmu tasawuf, ya, akal itu berfungsi sebagai alat untuk bisa memahami dan merenungkan ajaran agama. Itu yang namanya akal. Serta akal itu juga tugasnya bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau akal kita di pikiran nggak cerdas, akal itu di sini bekerja sama dengan pikiran di sini. Jadi kalau berakal lah begini salah, berakal itu ini nanti dan jelaskan. Ya kalau di sini pikiran, ya ada batasan. Jadi salah satu tugas lainnya merenungkan ajaran agama. Itu perintah Allah, serta mengendalikan hawa nafsu, itu akal. Ya. Kalau mengendalikan hawa nafsu di pikiran nggak bisa, itu atribut akal. Pikiran itu atribut dari hati, akal. Akal letaknya bukan di hati, di jantung. Ya apa? Jantung. Agak lain nih. Sains tidak menerima itu. Tapi itu ada di Al-Quran, terserah mau percaya Quran atau mau percaya sains. Itulah fungsi dari ajaran tasawuf. Tasawuf mengajarkan, menekankan keseimbangan
antara akal dan ruhani jiwa kita. Harus seimbang. Itu yang disebut spiritualitas Islami. Karenanya akal dan spiritualitas itu harus seimbang sebagai kunci untuk bisa mencapai, memahami, mendalam tentang agama Islam yang begitu dalam. Karena kalau mengandalkan ini, agama Islam nggak bisa. Akhirat, surga, neraka, kiamat, takdir, kan sulit. Nah, maka ada keseimbangan. Berikut adalah beberapa pandangan mengenai akal dalam ilmu tasawuf. Ini dasar kita yang harus kita pahami secara lebih benar. Karena kita sering mendapatkan pengertian pikiran, akal, hati, kolbu itu berbeda, namanya juga beda. Nah, di sini kita harus tahu makna bekerjanya gimana gitu. Akal dalam ilmu tasawuf dan spiritualitas seharusnya saling melengkapi. Dalam perkara ruhani, akal itu tidak boleh bertentangan. Ya, kalau agama ruhani menyebut, misalnya umpama nih ya, bahwa jin itu ada, maka akal kita tidak boleh menentangnya. Justru harus menguatkannya secara pikiran. Ya. Jadi harus saling melengkapi. Hati-hati kita beragama, akal kita jangan sampai bertentangan. Nah, sering menjadi hal yang bermasalah dalam perkara ketauhidan ini. Akal itu membantu memahami, menjelaskan teks-teks suci Al-Quran, konsep-konsep spiritual, itu akal. Akal itu membantu memahami dan mengendalikan dorongan-dorongan negatif, hawa nafsu tadi. Akal juga merupakan jembatan untuk bisa mencapai kebenaran yang paling sejati dan hakiki. Itu akal. Akal itu tetap bersifat lemah, perhatikan. Pikiran juga lemah, terbatas. Akal juga sifatnya lemah, tapi juga dapat menjadi cara atau jalan atau tarekat dalam pandangan utama memahami ilmu tasawuf, ilmu yang bersifat spiritual ruhani, akal. Karenanya kalau akal dinafikan, ya bukan pikiran, akal, atau disingkirkan, ini sama dengan meniadakan terhadap nikmat Allah. Ya. Ini sama juga dengan nafsu syahwat. Kalau nafsu syahwat ditiadakan, maka antum nggak mau nikah. Iya kan? Karena sama juga meniadakan terhadap nikmat Allah. Sama akal juga begitu, nafsu syahwat juga begitu. Arti kata akal dan nafsu itu atribut manusia, pelengkap, bukan jati diri yang harus dikendalikan. Tetap harus dikendalikan oleh siapa? Oleh jiwa. Ya. Arti kata dalam kehidupan, akal, pikiran, nafsu tidak boleh dilepas dan diumbar seenaknya. Maka ada tuntunan agama dalam fikih, ya, berpuasa dan diwajibkan di bulan-bulan Ramadan karena terkait dengan masalah tadi. Kalau di akal jeleknya ada di pikiran. Ya, makanya puasa yang tertinggi adalah mengendalikan pikiran. Termasuk puasa yang lebih rendah adalah mengendalikan hawa nafsu. Jadi jangan berpikiran aneh-aneh kalau berpuasa. Gitu ya. Nah, dikendalikan. Memang benar, kalau akal mendominasi akan bisa menuntun jalan kita dekat kepada Allah. Kalau didominasi, kalau kita kendalikan secara benar. Karenanya ilmu tasawuf adalah ajaran tentang bagaimana mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun dohir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan yang sifatnya abadi. Karena itu dalam hal ini Ibnu Athaillah, ya, pengarang populer Al-Hikam, berkata begini: at-tafkiru huwa rihlatul qalbi
fi jami'i majalatil hayati makhlukati. At-tafkiru huwal misbahu alladhi ya aisu fi qalbi insani. Innahu tadafakun minnan masyairi allati tursalu abdal dimak litun nabi dahal atraf wal hawasul kamsu. Artinya berpikir itu adalah perjalanan hati di dalam semua lapangan kehidupan seorang makhluk. Jadi yang namanya berpikir itu pelita yang hidup di dalam hati manusia. Ia merupakan jalannya perasaan yang dikirimkan melalui otak untuk dilaksanakan oleh anggota badan dan panca indera. Itu detailnya dari yang disebut bekerjanya antara akal menyuruh kepada pikiran. Nah, ini Ibnu Athaillah udah sangat detail, sangat sains menjabarkannya. Ya. Jadi kalau didalami benar ini bisa bingung nih. Ya. Cara bekerjanya. Tapi insya Allah dengan pemahaman ilmu tasawuf ini kita akan lebih mudah untuk memahami konsep atribut yang ada di tubuh. Ya. Ini penting. Nah, hamba Allah yang suka berpikir akan menghidupkan ruhaninya dalam konsep yang lebih benar berpikirnya. Bisa juga berpikir yang benar itu menyegarkan otak dan menyegarkan pelaksanaan ibadah. Nah, oleh karena itu, ajaran Islam menganjurkan mempergunakan akal pikiran. Apakah kamu berpikir? Betul kan? Nah, dianjurkan menggunakan pikiran untuk bisa menganalisa, meneliti. Jadi semua makhluk dan alam semesta ciptaan Allah, ya itu dipikirkan agar iman dan keyakinan makin hidup dan makin meningkat kualitasnya. Jadi saat melihat semua alam dan ciptaannya yang ditangkap oleh penglihatan mata kita, diproses ke dalam alam pikiran kita, dirasakan kebesarannya dalam hati, ke kolbu, ke akal, sebagai anugerah dari Allah. Ini perlu dimanfaatkan sebagai ibadah dalam konsep sehari-hari. Ya, nah. Jadi berpikir yang dianjurkan Allah kepada makhluknya apa coba? Ialah memperhatikan kebesaran kekuasaan Allah. Perhatikan. Itu berpikir yang dianjurkan oleh Allah dalam hidup. Memperhatikan kebesaran kekuasaan Allah yang telah dijelmakan, diwujudkan pada makhluk yang diciptakan di alam ini. Semua yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir sebagaimana yang tersurat dalam Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 dan 192. Dibaca ikhwan. Dasarnya itu untuk memahami konsep apa akal kita, pikiran kita. Nah, jadi yang dianjurkan adalah memikirkan, memperhatikan ciptaan Allah, kebesaran Allah di alam semesta maupun pada diri antum sendiri. Dibaca ya. Ini sering dibaca ayatnya inna fi khalqis samawati wal ardh. Tiga ayat ya dari 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." Jadi kan perhatikan ya, pelan-pelan aja perhatikan. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi, berubahnya malam dan siang, itu tanda bagi orang yang berakal. Akal tuh bukan tanda bagi orang yang berpikir, tapi berakal, ya. Betul kan? Nah, yang berakal itu, orang yang berakal itu apa? Orang yang berakal itu orang yang sering zikrullah, ingat Allah, ya. Nggak enak nih orang yang nggak zikir disebut nggak berakal. Kan gitu. Bener nggak? Ini firman loh. Yang berakal itu orang-orang yang sering berzikir kepada Allah. Berzikirnya termasuk zikir apa? Sambil berdiri, sambil duduk, dalam keadaan berbaring, bekerja, selalu memikirkan tentang penciptaan langit bumi. Dan akhirnya dapat kesimpulan dari pikiran tadi. Enggak sia-sia nih Allah menciptakan ini. Nah, itu berpikir. Kan bekerja tuh. Ya. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Itu gunanya pikiran. Membantu akal. Tadi bermenung. Akal tuh manusianya. Berbeda dengan makhluk lain. Itu nggak bisa. Nggak bisa begitu. Perbedaan manusia mulia karena akalnya. Ya. Betul? Nah, itu. Jadi tolong dibedah lebih dalam lagi perkara ini supaya kita memahami Quran itu enggak serampangan disamakan. Nanti akal disama dengan berpikir, beda. Nanti Andung jelaskan lebih dalam lagi ya. Jadi ada Andung kuatkan dari hadisnya begini. Rasulullah melihat suatu kaum pada zaman Rasulullah nih. Ini hadis sahih. Maka Rasulullah bertanya, "Imada, lagi apain kamu? Mengapa kamu imada?" Nah, jawab mereka, ada sekelompok orang berkumpul nih. Jawabnya, "Nahnu nufakiru fi jauharillah." Kami sedang memikirkan zat Allah. Keren lah. Dipikirkan zat Allah itu orang-orang dulu. Orang Yahudi itu. Allah gimana bentuknya ya? Zatnya gimana ya? Hati-hati nih. Kalau terlalu kuat akalnya langsung ke sana yang dipikirin, enggak pikirin yang terlihat bukti nyata ciptaan langit bumi. Jadi nahnu nufakiru fi jauharillah. Kami sedang memikirkan zat Allah. Jauhar itu zat Allah. Maka Nabi bersabda. Misalnya sabdanya, fakir fi qalqilah. Fakir nggak boleh tuh. Ya. Wala tufakir fi jauharillah, nggak boleh memikirkan jatuh. Ya. Fa innaka latastati'u an tukadirahu wala tahudu min ajamatihi. Berpikirlah, perhatikanlah makhluk Allah. Jadi nggak boleh memikirkan zat Allah, tapi pikiran ciptaan Allah, makhluk Allah, alam semesta. Nah, dan jangan memikirkan zat Allah, itu larangan Nabi. Maka sungguh kamu tidak dapat memperkirakannya. Tidak mungkin menjangkaunya di pikiran makhluk. Apalagi membatasi kebesarannya. Poinnya itu. Ya, dari ayat tadi. Ya. Jadi ada penafian yang nggak boleh dipikirkan. Kalau terpikir Allah, Allah yang menciptakan saya. Buktinya tuh.
Allah dari apa ya? Diam di mana ya? Bertangan dan kaki ya? Kalau Quran tidak menyebut, jangan dipikirkan. Sampai ada sandaran dalilnya itu termasuk dosa. Nah, jadi menghidupkan pikiran untuk memikirkan, untuk menganalisa, untuk menelitinya, untuk dapat keyakinan yang kokoh, diwajibkan dalam melaksanakan amal ibadah dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selama manusia masih mampu berpikir, maka pikirkan ciptaannya. Selama itu pula ia berkewajiban memikirkan semua ciptaan Allah, bukan zat Allah, bukan Allah. Ya. Dan mengambil manfaat bagi kehidupan manusia dari penciptaan itu. Siang gunanya apa? Kerja. Malam gunanya apa? Istirahat. Sampai ya. Nah, karenanya Ibnu Athaillah mengingatkan lagi, karena Ibnu Athaillah ini spesialisasi dari ahli tasawuf untuk menjabarkan ayat tadi. Anu nukil ke sana, bukan anu nggak ngerti, ya. Karena beliau yang paling pandai untuk menerapkan kata-kata hikmah dari penjabaran yang sulit dijangkau oleh akal dan diterjemahkan oleh pikiran sulit. Nah, apa kata beliau? At-tafkiru misbahul qalbi. Faida anta faqatafa nurusati'u minal qalbi. Itu pendapat beliau. Dan ini benar. Berpikir itu pelita hati. Jadi berpikir itu cahayanya hati. Berpikir itu cahayanya kolbu. Ya. Nah, apabila ia padam, nggak berpikir, salah berpikir, kemarin disebut salah berpikir, gagal nalar. Kalau padam, maka sirnalah cahaya yang ada di hati antum. Maka nggak ada hati nurani. Ada pilang. Dungu lah, hantu belau lah. Betul kan? Nah itu dia. Jadi memikirkan ciptaan untuk menghidupkan rasa beragama. Memikirkan ciptaan itu untuk bisa menghidupkan rasa kita beragama. Bukan memikirkan untuk bisa menyelesaikan utang. Bukan memikirkan untuk bisa kita dapat si anu untuk istri saya. Jadi dangkal tuh pikiran gitu. Ya. Jadi memikirkan ciptaan semua makhluk itu untuk bisa menghidupkan rasa kita beragama dan berketuhanan di dalam kolbu dan jiwa manusia. Maka akan timbul apa? Iman. Maka timbullah iman. Arti iman percaya. Ya. Jadi memikirkan alam sekitar dengan makhluk ciptaannya yang dapat menimbulkan ilmu pengetahuan. Bisa naik kecerdasan kita. Yang dikembangkan bagi kesejahteraan lahir dan batin manusia. Itu keuntungan kita. Bersyukurlah kita dikasih pikiran dan akal. Yang lain makhluk enggak. Ya. Adakah pikiran dan jiwa para ahli pikir mempergunakan pengamatan, penghayatan? Ada. Hanya sampai pengamatan, tapi penghayatannya tidak. Mulai kurang. Nah, di sini kelemahannya. Jadi apabila akal yang tidak suka merenungkan kebesaran Allah, renungan itu di akal, analisa itu di pikiran, maka akan menjadi gelap karena dipenuhi oleh kebodohan dan tipu daya. Nah, disitulah ini makanya pelan-pelan, karena hampir orang sekarang itu menyamakan antara akal, kolbu, pikiran, hati. Itu perbedaannya. Karena itu Ibnu Athaillah membagi pikiran itu menjadi dua macam. Ya, pikiran itu kata Ibnu Athaillah, dan ini benar, ada dua macam. Sebagaimana yang diungkapkannya dengan kitabnya, ya. At-tafkiru nawain, kawatiru tansau min itiqadid kahin, itikad kahin,
wa khawatir tansau min ruyati waqai wal awalu anda salikina aladina yakhudun muslimatan wujudil makhlukina ya dulu ala wujudul kholikina humul kubarau fi aitibarin itibar wataniatu liman qolatil hijaba terhijab hatta tarail hakikota bi ayuni kulubiha. Itu dia. Ya kan? Artinya berpikir itu ada dua macam. At-tafkiru nawain. Pikiran yang timbul dari iman percaya. Pikiran yang timbul dari percaya, dari iman. Dan pikiran yang timbul karena melihat kenyataan. Ya. Maka yang pertama bagi seorang salik, orang yang bertarekot, orang yang belajar di tasawuf, maka yang pertama yaitu berpikir pikiran dari iman. Itu maksudnya yang pertama bagi seorang salik akan bisa mengambil dalil adanya makhluk menunjukkan adanya kholik. Ya. Tuhan ada, iman aja enggak. Betul kan? Iman itu juga dipikirkan. Akhirnya adanya antum semua berarti ada penciptanya. Yaitu Tuhan. Itu bekerja pikiran. Sampai, nah itu dia. Bisa ada dalil. Nah, adanya makhluk menunjukkan adanya khalik. Ialah mereka, itu yang disebut berpikir itibar. Jadi berpikir iman itu berpikir itibar. Ah, ini udah mulai dalam nih pembahasannya. Ada dua pikiran itu. Ada pikiran iman, ada pikiran melihat bukti kenyataan. Pikiran iman itu orang yang berpikir secara itibar, bekerja iman itu dengan pikiran. Adanya makhluk berarti adanya Tuhan, gitu. Halo, paham ya? Paham kan? Nah, sedangkan yang kedua, melalui melihat kenyataan, mereka yang terbuka hijab hingga dapat melihat kenyataan dengan mata hatinya, bukan dengan mata ini. Dengan mata hati, itu mainannya orang dengan tingkatan tertinggi. Ini belum Anung bahas. Membuka hijab, ya itu yang kedua. Nanti insya Allah Anung bahas. Ya. Sebagian kaum soleh dan wali Allah. Kita orang soleh, syukur-syukur kita juga wali Allah. Ya, karena kita khalifatullah. Jangan dipersulit perkara wali. Mau nggak mau antum itu wali Allah. Khalifatullah. Betul kan? Ya. Apalagi seorang muslim, bukan muslimah. Ya. Khalifatullah. Ada yang memendekkan pandangannya hanya kepada Allah. Kalau sulit berpikir, pendekkan aja pandangannya kepada Allah aja. Sebagai pencipta. Maka dipendekkan semua. Pisau yang ciptakan bukan Cina. Allah. Ya gitu ya. Batu cincin yang menciptakan si Adang gosok kemarin. Salah. Allah juga. Gitu, dipendekin gitu kan. Mereka tak perlu memandang jauh pada semua ciptaan Allah hanya untuk mengenal siapa sang pencipta kepangkal. Kan ada yang kayak gitu. Iya. Mereka mengenal Allah dan tenggelam dalam kesaksian atas kehadirannya tanpa diperbantukan oleh ciptaan-ciptaan Allah. Jadi dia tidak menggunakan atribut asbab. Ada yang kayak begitu. Ya. Yang mereka lihat dari ciptaan-ciptaan itu hanya betapa besar dan agungnya sifat wahdaniyat yang Allah miliki. Jadi setiap melihat gunung, kalau udah sampai titik ini, maka Allah. Betul? Setiap melihat langit, maka langsung Allah. Ya, itu wahdaniyat. Udah sampai gitu, pas ngelihat gunung, kapan kita bisa hiking? Nah, beda nggak? Ya.
Pas ngelihat duit, kapan kita dapat duitnya? Beda kan? Jadilah sifat wahdaniyat. Semuanya akan melihat Allah di situ. Ya, itu sifat wahdaniyat. Itu udah tinggi tuh. Ya. Melihat samudra tampak hanyalah keagungan pencipta yaitu Allah. Beda halnya dengan kita kalangan awam, umum. Mula-mula kita melihat ciptaan untuk mengetahui siapa penciptanya, kan gitu. Nanti kita putar-putar dulu nih. Wah, ini siapa yang nyiptakan apa yang disebut mobil sedan baleno umpama. Ya. Betul? Siapa? Orang Jepang. Oh, ada orangnya ya. Ini kan ciptakan orang. Allah. Berarti kalau nggak ada orangnya nggak ada baleno kan? Nggak ada ya. Nah, manusia itu sering berpikir kemana-mana. Jadi harus ada sampai ke sifat penciptaan wahdaniyat. Ya. Jadi memang sudah semestinya setiap ciptaan pasti ada yang menciptakan. Itu wahdaniyat. Itu udah tinggi pola berpikir begitu. Baru setelah mulai proses perenungan yang panjang kita menyadari bahwa Allah sebaik-baiknya zat pencipta. Itu ada di Nabi Ibrahim. Dia lihat dulu Tuhan kita ini matahari. Ternyata hilang matahari. Betul kan? Nah, kayak gitu kan. Jadi begitulah para sufi. Mereka diberikan kemampuan untuk melihat kebesaran dan kekuasaan Allah yang terhampar di alam semesta dan jagat raya ini. Mereka tidak berhenti pada keindahan, kemegahan sesuatu, enggak. Jadi kita jangan berhenti dengan keindahan suatu pemandangan, tidak. Sering terkebiri dengan itu. Ya. Tergambar yang di alam ini. Wah, indah banget, Maresiano ini. Naikin terus. Maka kita ujungnya akan tahu itu semua karena Allah. Yaitu wahdaniyat. Jadi penglihatan dan pikirannya selalu tertuju ujungnya kepada Allah. Nah, makanya ada untaian puisi dari Jalaluddin Rumi. Udah nukil juga nih. Enjahwara rahmanimu maujudun mubasyaratan mitla daw isyamsi aladi yunirul ard wa madalika fa inna mahabat tahu la ta'ti min askalin muktalifatin alal ard in mahabat tahu tasmu ala kulli suratin maujudat alal ad li anna hadhil ad wa kullu ma fiha kuliqat mujaharan li mahabatihi. Hakikat yang maha pengasih hadir secara langsung laksana sinar matahari yang menerangi bumi. Namun kasih sayangnya tidaklah berasal dari berbagai bentuk yang ada di bumi. Kasihnya melampaui setiap bentuk yang ada di bumi. Sebab bumi ini dan segala isinya tercipta sebagai perwujudan dari kasih sayang yang disebut Allah. Dalam banget ya Rumi memahaminya makna tadi. Nah, itulah dalam konsep merenung. Nah, konsep-konsep ini bukan ada di pikiran tapi sudah ada perenungan, wilayahnya akal. Jadi kalau ada yang bertanya, ini langsung interaksi. Ya Iwan, Ahwat di sini harus cerdas. Ya. Jangan sampai gagal nalar, terutama menghadapi Quran. Karena pedoman kita bukan pikiran, bukan akal. Bukan. Quran, wahyu. Kalau ada yang bertanya, di manakah letak akal manusia? Tunjuk. Nih. Salah. Gak sampai kalau ke sini. Akal bukan di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Hajj.
Langsung kata Allah, di mana letak akal manusia? Allah menunjukkan di firman ayat, nu baca dulu ya. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu yaqiluna. Tuh. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami? Hati. Nah, karena itu berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa fil ayati sobiqoti isyaratun illa anal akli mawujudun fil qalbi wal dabitu huwal qalbu. Itu dia. Dalam ayat tadi kata Ibnu Utsaimin di ayat tadi ada isyarat bahwa akal itu letaknya di dalam hati. Nah, isyaratun ilal anal akli mawujud fil qalbi. Isyaratnya akal itu terletak dalam hati di Quran surat Al-Had, dan pengaturnya adalah hati bekerja sama dengan pikiran, disuruh. Nah, makanya jangan dulu bekerja kepala, renung dulu di kabul inoan. Kan kalau merenung nunduk, baru pikirkan. Jangan tergesa-gesa. Berfatwalah kepada akalmu di hati kamu. Loh. Nah, dalam kitab Syarah Al-Arba'in halaman 114 di Syarah, ya, bunyinya nih, kalau Allah Ta'ala afalam yasiru fil ard fattakuna lahum qulubun yakiluna biha. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, fihi isyaratun ila anil akli fil qalbi wa ana muddabir wal qalbu sahul arbainan nawayati syad niawa arbata asar 114 halamannya. Jadi Syarah Arba'in Nawawiyah karya Syekh Ibnu Utsaimin ada menjelaskan di hadis ke-6, beliau menyatakan bahwa tempat akal sebenarnya di jantung. Di mana? Di jantung. Lebih detail lagi, bukan di otak. Letak akal di mana? Di jantung, bukan di otak. Sebagaimana diyakini kebanyakan orang selama ini kan di sini. Beliau langsung menyandarkan kepada dalil Quran surat Al-Had surat 22 ayat 46, dibaca Iwan. Itu dia. Itu dia. Nah, di sini kita udah ada sedikit perbedaan dari pola berpikir orang. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Betul? Nih, tidakkah mereka berjalan di atas bumi sehingga hati mereka dapat memahami?
Gimana? Hati. Ya kan? Akal tuh. Nah. Atau telinga mereka dapat mendengar. Sesungguhnya bukan mata itu yang buta. Nah, orang sekarang banyak buta. Pakai enggak begitu. Hati. Nah, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada. Ya. Nah. Kesimpulannya Quran Al-Hajj ayat 46 ini kesimpulannya ya, lahum qalbun wahid. Satu disebut lahum qalbun. Yang pertama ya, yustaqdimuna bihi ukuluhum isnan. Dua. Itulah yang disebut yufakiruna. Itu yang berpikir. Artinya mereka memiliki jantung. Lahum qalbun. Itu jantung. Yang pertama tuh. Yang kedua, yang dengan itu mereka menggunakan akalnya. Jadi akal itu letaknya di jantung. Yustaqdimuna bihi ukuluhum. Yang kedua, isnan. Itulah yang disebut berpikir. Ini yang memahaminya di kepala. Jadi akal itu letaknya di jantung. Berdekatan dengan hati. Jadi bagaimana mengkompromikan ayat tadi menyatakan bahwa akal itu di jantung. Supaya kompromi. Dengan penjelasan sains, epistemologi. Bahwa akal itu di otak. Nah, saintis, ilmu sains sampai sekarang belum bisa memastikan di mana letak akal. Dia hanya ini pikiran. Nah, dua hal tersebut menyadarkan kita bahwa epistemologi, ilmu filsafat, ilmu berpikir itu lemah kalau berhadapan dengan wahyu. Ya. Belum, letak akal aja bingung dia. Dua hal tadi menyadarkan kita bahwa pertanyaan tadi sebenarnya pertanyaan yang kurang tepat kalau kita tidak memahami dan konteks agama. Jadi sains tidak pernah menyatakan bahwa akal itu tempatnya di otak. Sebenarnya tidak begitu. Kurang tepat. Meskipun ilmu sains tidak mengingkari adanya hubungan antara akal dan otak, itu tidak kita ingkari. Ada hubungan melalui syarah tadi. Jadi pernyataan tempat akal di jantung itu Quran. Namun dalam bekerja akal juga berhubungan dengan otak. Ya. Nah, ini juga dinyatakan oleh Syekh Ibnul Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Itu dia yang tadi dibaca. Buka aja referensinya. Sebagai seorang yang beriman, iman itu kita pikirkan tadi, ternyata udah dapat. Kalau ada makhluk, berarti ada yang menciptakan. Dengan jalan merenung dari akal tadi, maka berpikiran menjadi lurus. Tidak gagal nalar, sampai ya. Nah, bagi kita yang beriman, iman kita enggak taklid. Betul kan? Percayanya enggak taklid, lebih kuat. Wajib bagi kita untuk percaya bahwa akal tempatnya di jantung. Karena ayat-ayat Quran menyebutnya, hadis-hadis juga menyebutnya, menunjukkan demikian. Walaupun sains belum mendukung hal tadi. Itu sebabnya kalau akal kita gedek, bersihinnya sebentar dengan abah aja. Tapi membersihkan perkara akal itu perlu jahar, perlu menembak huruf-huruf Allah terhadap jantung antum di kolbu tadi. Berat. Tuh. Itu dia pengertian akal dalam ilmu tasawuf. Sekarang kita bahas sedikit lagi kata kolbu. Antum semua tahu mendengar kata kolbu. Iya kan? Kata kolbu berasal dari bahasa apa? Arab.
Padan katanya di dalam bahasa Indonesia adalah jantung. Kolbu itu padan kata dalam bahasa Indonesia adalah jantung. Bukan organ hati. Jadi makna kolbu di dalam surat Al-Had dan di dalam nas-nas lainnya merujuk pada makna jantung. Sampai ya? Nah, dalam kamus Al-Ghani, kamus orang Arab, disebutkan bahwa dalam bahasa Arab makna kolbu adalah sebagai berikut. Ini kayak jadi dosen aja nih. Ya, terpaksa pelan-pelan karena ini susah. Ya. Dalam bahasa Arab makna kolbu itu adalah sebagai berikut. Perhatikan. Audua adaliyan nabidu fil janibi aisyari minas sadri yunajimul harakatud dama wi'atu illa astrafa jismi al-fuad. Artinya organ berotot yang berdenyut. Itu kolbu. Jantung kan? Terletak bagian kiri dada. Organ yang berdenyut. Ya. Adwa adaliyan bidu fil jannibi aisyari minas sadri. Nah, di dada sebelah kiri. Mengatur pergerakan darah. Ya. Ke bagian-bagian tubuh. Atrafa jismi al-fuado, bagian fuud, tubuh semuanya. Itu yang disebut kolbu. Nah, dalam bahasa Inggris naikin lagi. Kita kuliah aja lah, ya, supaya jangan campur aduk, ya. Padan kata kolbu adalah, ada yang tahu bahasa Inggris? Heart, benar? Heart. Nah. Dalam kamus Longman Dictionary of Contemporary English, wah, keren kan? Kamus itu definisi heart. Ada yang tahu definisinya? Kok Andung tahu aja ya? Andung belajar juga di Cambridge Inggris. Mana nih? Ya. Definisi heart disebut sebagai berikut: non-body organ. The organ in your chest which pumps blood through your body. Benar gak? Udah pikirin sendiri. Makanya orang menyebut serangan jantung dalam bahasa Inggris disebut apa? Heart attack. Benar gak? Serangan jantung. Adapun definisi jantung dalam kamus besar bahasa Indonesia versi Android deh gitu lah versinya adalah sebagai berikut. Nah, bagian tubuh yang menjadi pusat peredaran darah letaknya di dalam rongga dada sebelah atas. Itu kamus Indonesia. Ini benar. Lalu apakah tempat menerjemahkan kolbu dengan hati? Lebih dalam lagi. Insya Allah tidak masalah. Kalau diterjemahkan gitu, menyebut hati tidak masalah. Ya. Karena salah satu makna hati dalam KBBI Kamus Indonesia adalah jantung. Benar kan? Lihat, jantung. Akan tetapi perlu diingat ikhwan, akhwat, bahwa hati yang dimaksud bukan organ lever. Bukan lever. Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hati yang berada bukan segumpal daging. Ada di Ihya Ulumuddin. Pusing-pusing dia loh. Pusing kan? Karena orang menganggap leper sama dengan hati. Nah, itu dia perkara yang disebut kolbu. Nah, sekarang kita bahas padan kata akal. Bahas ya? Pelan-pelan aja.
Nah, karena hari ini kan kita silabus bagian tasawuf ini ya, amali. Kalau di prodinya kan gitu ya. Sekarang kita bahas padan kata akal. Padan kata akli bahasa Arab. Akal itu bahasa Arabnya akli. Dalam bahasa Indonesia akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris akal. Min. Betul? Min. Akli dalam kamus Al-Ghani definisinya sebagai berikut. Kuwatul idraki wat tamyizi wat tafkir indahu. Kemampuan memahami, membedakan dan memikirkan. Itu dia artinya. Sedang min dalam bahasa kamus Longman Dictionary of Contemporary English diartikan known ability to think and imagine. You touch or your ability to think, feel and imagine things. Iya kan? Ada perbedaan. Jadi akal dalam bahasa Indonesia, KBBI-nya kampusnya adalah daya pikir untuk memahami sesuatu. Sedangkan dalam pengertian Arab, kemampuan memahami, membedakan. Ada membedakan. Kemudian memikirkan. Ini benar, ini salah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia hanya daya pikir untuk bisa memahami. Beda nggak? Lengkap mana? Lengkap yang ada di Quran dan hadis. Nah, manusia diberi akal untuk berpikir, benar, oleh Allah. Ya, agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dari Quran. Umat Islam di zaman sekarang umumnya, bukan semuanya, dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim mengalami banyak penyimpangan di pola berpikir dan akal tadi. Terkait kemarin gagal nalar. Mereka lebih memilih mengutamakan akal sebagai pedoman hidup. Jangan bohong. Contoh, nggak makan nih kalau nggak ada duit. Iya kan? Jadi duit aja pikirannya. Jadi Tuhan. Zaman sekarang sering begitu. Seorang muslim mengalami banyak penyimpangan, lebih memilih mengutamakan akal sebagai pedoman hidup daripada Al-Quran dan hadis. Lengkap mana sih berpikir dengan Al-Quran dan hadis? Anda nggak marah-marah ya? Meluruskan dulu. Khusus Nabi hadis sahih Nabi Muhammad. Padahal Allah menurunkan Al-Quran dan hadis untuk menjadi pedoman hidup. Mengingatkan lagi. Ya, pedoman hidup. Seluruh umat manusia, terutama bagi seorang muslim lebih khusus lagi. Jadi di dalam kehidupan ada hal atau peristiwa yang tidak dapat dijelaskan oleh akal. Kalau antum menggunakan pedoman hidupnya kecerdasan pikiran, maka terbatas. Kalau di Quran terbatas nggak? Enggak. Seperti hal-hal goib. Ayo. Benar kan? Di dalam kehidupan ada hal peristiwa yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Hal goib, sesuatu yang tidak tampak secara fisik. Bukan nggak ada. Jadi kebanyakan umat muslim sekarang tidak mempercayai hal-hal goib. Kecuali orang yang mengerti agama. Itu pun berhenti pada keyakinan saja. Tidak dianalisis lagi, ditelisik lagi secara kolbu. Dan lebih menggunakan akal mereka untuk berpikir. Sebagai seorang umat Islam, tentunya wajib. Wajib bro. Mempercayai apa yang diturunkan oleh
Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis benar adanya. Kata Quran bakal ada kiamat. Betul? Belum terjadi kan? Nah, sudah itu apabila kecerdasan akal manusia berhadapan dengan perkataan Allah, Quran, wahyu, dan hadis, maka sangat-sangat tidak mungkin untuk melebihi kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati orang yang salah berpikir. Nggak mungkin. Yang namanya akal manusia itu hanya untuk menerima syariat. Akal dikasih itu hanya untuk menerima syariat Allah. Bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Nah, syariat dikotak-katik sama akal. Nggak boleh. Sampai maka nggak jadi jidal kalau ngerti pemahaman kontak berpikir secara rohani dari ilmu tasawuf. Benar kan? Jadi kalau disebut amalan tasawuf apa sih? Nggak perlu dijabarkan begini. Udah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pede aja ke situ. Kan begitu juga harus ngerti dengan ilmu tasawuf teorinya kan? Nah, ya. Jadi dilarang mengotak-ngatik syariat dengan akal. Karena apa? Yang namanya akal manusia hanya untuk menerima syariat. Nah, ini pasti banyak orang mendebat nanti. Padahal ini benar. Akal serta pikiran manusia jika dihadapkan dengan syariat Islam, maka akal bukan apa-apa, bro. Kecil. Kecil nggak? Kecil. Bangga pula profesor. Bener nggak Pak? Udah bangga antum di sini deh. Kecil deh. Kalau berhadapan dengan apa? Dengan yang disebut ini wahyu. Ketika akal kecerdasan manusia menentang syariat, maka sama halnya antum menentang kalamullah. Betul kan? Sama. Maka jangan dikotak-katik. Al-Quran menggambarkan akal sebagai daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan dengan mengamati alam sekitarnya penciptaan dari Allah. Kan gitu tadi di awal. Al-Quran juga memandang akal sebagai salah satu potensi kecerdasan manusia yang dapat membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Nah, Al-Quran juga menjelaskan bahwa akal ibarat mata, yaitu memiliki potensi untuk melihat suatu benda tetapi tanpa cahaya. Ingat, tanpa cahaya. Mata yang di hati itu tidak dapat melihat apa-apa. Demikian pula wahyu menjadi cahaya bagi akal. Wahyu itu cahayanya akal. Maka kalau akal kecerdasan antum itu lemah, pikiran lemah, gagal pikir, maka baca Quran. Maka itu jadi cahaya. Nah, insya Allah akan memperoleh kebenaran. Karenanya kelahiran manusia di bumi ini, Allah kan sudah difirmankan di Atin, laqad khalaqnal insani fi ahsani taqwim. Benar enggak? Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan, di antaranya akal dan pikiran tadi. Nah, kebayang nggak kalau misalnya harimau punya akal pikiran, mati antum semuanya. Iya kan? Manusia telah diciptakan Allah dengan komprehensif, termasuk di dalamnya akal yang Allah ilhamkan kepada manusia menjadi pembeda dengan makhluk lainnya. Akli atau akal ini secara etimologi mempunyai arti apa? Etimologi akal itu pengikat tali.
Maksud dari pengikat akli ini artinya berfungsi untuk mengikat objek ilmu yang didapatkan oleh kita. Ikat dengan akal. Jadi akli bukanlah otak. Betul? Bukan otak. Kenapa demikian? Karena akli adalah suatu substansi yang bersifat ruhiyah, yang memungkinkan untuk mengenali kebenaran dan mampu membedakan antara hak dan batil. Itu Quran. Sedangkan otak adalah organ jasa dia sebagai alat pendukung yang krusial dalam proses aktivitas akal itu sendiri. Penting mana? Pikiran dengan akal. Akal dulu. Maka kata orang Minang, indak barakal bukan indak bapiki, jangan disamain. Jadi proses ini dapat dikatakan sebagai pikir. Jika ditelaah dalam kehidupan nyata, ada manusia yang mempunyai otak. Ada, namun kadang hilang akalnya, benar? Punya otak, hilang akal, ini sama dengan mabuk, orang gilo, orang lalo, sakit koma. Betul kan? Sama aja itu. Maka dengan itu sebagai bukti bahwa akal bukan otak, insya Allah buktinya di bab kedua. Wallahu a'lam bishawab. Dasarnya ini yang perlu andung bahas, apa itu pengertian akal, pikiran, kolbu, sampai ke hati nantinya dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pegangan dasar kita. Ternyata gunanya membersihkan hati itu untuk cerdas benar kita berpikir. Sampai? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.